Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Berjumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12. Kali ini Ibu akan membahas materi semester 2, yaitu menilai karya sastra melalui kritik dan esai. Dalam menilai karya sastra melalui kritik dan esai terdiri dari membandingkan kritik dan esai yang terbagi mengidentifikasi unsur kritik dan esai, membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang pengarang. Sedangkan yang kedua yaitu menyusun kritik dan esai yang terdiri menyusun kritik terhadap karya sastra, dan berikutnya menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Itulah peta konsep dari menilai karya sastra melalui kritik dan esai. Berikutnya kita langsung ke definisi atau pengertian kritik. Ada yang masih ingat apa itu kritik sastra? Iya, betul sekali. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya sesuai karya itu secara objektif. Sedangkan esai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan kepada ciri-ciri kritik sastra dan esai. Kritik sastra memberikan tanggapan terhadap hasil karya, sedangkan esai berbentuk prosa. Kritik sastra menampilkan isi karya yang akan dikritik, sedangkan esai singkat dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Kritik sastra menilai kelebihan, kekurangan suatu karya, sedangkan esai memiliki gaya pembeda. Berikutnya kritik sastra penilaian yang dilakukan secara objektif, sedangkan esai selalu tidak utuh. Kritik sastra disertai teori untuk menguatkan penilaian, sedangkan esai memenuhi keutuhan pribadi penulisan. Kritik sastra memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, sedangkan esai mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Yang terakhir, kritik sastra memaparkan kesan pribadi terhadap sebuah karya sastra. Itulah ciri-ciri kritik dan esai. Mari kita lanjutkan anak-anak ke dalam perbedaan kritik sastra dan esai berdasarkan isi dan pandangan penulisnya. Kritik sastra objektif, kajiannya berupa karya seni, sastra, dan film. Sedangkan esai, objek kajiannya berupa karya dan fenomena. Kritik terdapat deskripsi berupa ringkasan atau sinopsis, sedangkan esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Kritik, data yang disajikan bersifat objektif, sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data. Kritik, penilaian dilakukan secara objektif dengan data dan alasan logis, sedangkan esai, kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. Kritik, penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sedangkan esai hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Dan yang terakhir, pembahasan terhadap karya sastra secara utuh dan menyeluruh, sedangkan esai, objek kajian tidak dibahas menyeluruh, hanya pada aspek yang menarik berdasarkan penulis. Itulah perbedaan kritik sastra dan esai. Nah, sekarang Ibu tampilkan contoh esai. Candu, sebuah kata yang tepat untuk menggambarkan keterikatan masyarakat kita pada media sosial. Semua kalangan seakan terjerat dalam rutinitas yang sama setiap harinya. Terlebih lagi kaum remaja. Remaja larut dalam aktivitas yang satu ini hampir sepanjang hari. Tentunya ada keasikan tersendiri sehingga remaja betah berlama-lama dalam menggunakannya. Salah satunya sebagai wadah menuangkan berekspresinya. Penggunaan media sosial di kalangan remaja akan memberikan dampak bagi penggunanya. Remaja yang tentunya masih dalam usia belajar sering terganggu waktu belajarnya. Ditambah lagi, sebaran informasi melalui media sosial dapat membentuk opini di kalangan remaja. Misalnya tentang standar kecantikan di kalangan remaja perempuan,
Hal lainnya yang sangat berbahaya dari media sosial adalah pornografi dan kejahatan melalui internet. Walaupun demikian, kita tidak menampik bahwa media sosial pun memiliki dampak positif, di antaranya untuk menjaga silaturahim dengan keluarga maupun saudara yang jarak jauh tempat tinggalnya, mendapatkan ilmu pengetahuan baru sebagai sumber penyebaran informasi, memperluas jaringan pertemanan, dan sebagai media-media promosi bisnis. Penggunaan teknologi modern tentunya tidak lepas dari pengaruh positif dan negatif. Tentu saja hal ini bergantung dari penggunanya. Remaja diharapkan dapat membatasi diri secara kontrol dari orang tua yang diperlukan. Jadi penggunaan teknologi bergantung kepada individu yang menggunakannya dari sudut mana kita memandang. Kalian harus pandai memilah dan memilih mana yang menjadi dampak positif bagi kalian. Itulah contoh esai. Berikutnya adalah contoh kritik. Mimpi anak Belitung pada sebuah novel Sang Pemimpi. Mimpi adalah bagian kehidupan. Tanpa mimpi kita akan kurang bersemangat untuk menjalani kehidupan. Novel Sang Pemimpi adalah sebuah novel kedua karya Andrea Hirata yang merupakan bagian tetralogi Laskar Pelangi. Sang Pemimpi adalah judul yang tepat untuk novel ini karena memang kisah yang disajikan membuat pembaca yakin akan kekuatan mimpi. Tentunya dengan cinta, pengorbanan, dan rahmat Tuhan, kita akan dapat mewujudkan mimpi yang kita miliki. 3 tokohnya, Arai, Ikal, dan Jimbron, yang digambarkan sebagai pemimpi telah menamatkan SMP dan akan melanjutkan ke SMA. Dari sinilah perjuangan dan mimpi mereka dimulai. Tidak tanggung-tanggung, Arai dan Ikal bermimpi untuk kuliah ke Perancis, sedangkan Jimbron memutuskan untuk menetap di Belitung. Demi impian tersebut, apapun mereka lakukan. Impian Arai dan Ikal untuk kuliah di Perancis terwujud, namun ini barulah awal perjuangan yang sesungguhnya. Kekuatan novel ini terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pembaca diajarkan agar menjadi seorang yang senantiasa bersyukur. Walaupun di tengah kekurangan, jangan mengeluh dan tetap berusaha serta berdoa. Selain itu, dengan kekuatan mimpi, jangan pernah menyerah dan larut dalam kesedihan. Selain itu, penulis mengajarkan tentang nilai-nilai untuk patuh pada perkataan orang tua. Dalam novel Sang Pemimpi juga terdapat kekurangan yang dapat menjadi masukan bagi penulis. Pembaca dapat mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan karena ada penggunaan bahasa daerah dan bahasa Inggris yang tidak dijelaskan di glosarium. Sebaiknya penulis melengkapi kosakata bahasa daerah dan asing pada glosarium sehingga pembaca tidak bingung dengan istilah-istilah tersebut. Hal yang digambarkan lewat kata-kata dari kutipan. Lalu kami beralih menjadi part-time office boy di kompleks kantor pemerintah, halaman 69. Itulah contoh kritik di dalam sebuah karya sastra. Di situ disebutkan ada keunggulan dan kelemahannya. Nah, anak-anak, itulah contoh sebuah kritik sastra. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Agar kalian lebih paham, silahkan berlatih untuk membaca karya sastra dan membuat kritik serta esai terhadap karya sastra yang kalian baca. Sampai berjumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.